Halo YouTube, pada video kali ini saya akan merangkum salah satu film horor karya anak bangsa yang berjudul Sebelum 7 Hari. Film ini menceritakan tentang seorang nenek yang baru saja meninggal dunia dan hal-hal yang terjadi setelahnya. Mari kita masuk saja ke ceritanya. Yasin wal Qur'anil. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang nenek yang baru saja meninggal dunia. Tak berselang lama, datanglah wanita dan kedua anaknya yang merupakan anak dan cucu-cucu sang nenek. Wanita tersebut terlihat menangis dan memeluk si Bibi. Di sini kita panggil Bibi saja ya, karena memang tidak ada namanya. Lalu si Bibi mengantarkan kedua anak tersebut yang diketahui bernama Bian, si kakak, dan Hanif, si adik, untuk beristirahat di kamar. Sesampainya di kamar, Hanif menduduki kursi goyang yang ada di kamar tersebut. Melihat itu, sang kakak langsung menegur adiknya untuk tidak bermain-main dengan barang orang yang baru saja meninggal. Tahu nggak, kalau orang yang baru meninggal, arwahnya masih ada di sini loh. Sampai sini saya bingung kenapa Bibi menaruh anak tersebut di kamar sang nenek yang baru saja meninggal. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Bian dan Hanif berada di kamar, tiba-tiba Bian mendengar suara orang berjalan menggunakan tongkat dari luar kamar. Lalu Bian penasaran dan keluar kamar untuk mengecek sumber suara tersebut. Sesampainya di luar kamar, tampak beberapa orang sedang mengaji di sebelah jasad sang nenek. Di sini pun saya pribadi terkejut melihat jasad sang nenek yang belum dimakamkan. Lalu tiba-tiba pandangan si Bian terfokus ke jam besar yang mendadak berbunyi. Dan dapat dilihat bahwa saat ini pukul 12.30 malam. Saat Bian menengok kembali jasad sang nenek, Bian dikejutkan dengan sosok. Ya, sosok tersebut adalah sang nenek yang berdiri memegang tongkat sambil menatapnya. Tanpa berlama-lama, Bian langsung kembali ke kamar dan menyuruh adiknya untuk tidur. Namun tak lama kemudian, sang adik terbangun dari tidurnya. Dan si adik pun mendengar suara yang sama yang didengar oleh kakaknya tadi. Ya, suara orang yang berjalan menggunakan tongkat. Karena takut, si adik membangunkan kakaknya untuk mengecek siapakah yang berada di depan pintu. Akhirnya dengan berat hati dan rasa was-was, si kakak pun mengecek siapakah yang berada di depan pintu, yang ternyata tidak ada siapa-siapa, dan mereka pun mencoba untuk tidur kembali. Baru saja beberapa detik memejamkan mata dan tiba-tiba terdengar suara dari kursi goyang yang membuat mereka ketakutan dan menyelimuti diri mereka. Tak lama kemudian suara kursi goyang pun berhenti. Dengan rasa takut dan penasaran, si kakak mengintip dari balik selimut untuk melihat kursi goyang tersebut. Spontan mereka pun teriak dan berlari keluar kamar setelah melihat sosok sang nenek. Bian, kenapa? Ibu mereka pun terkejut mendengar teriakan anak-anaknya, dan sang ibu memeluk anak-anaknya guna menenangkan mereka. Dan di scene akhir ditutup dengan diperlihatkannya sang nenek yang ikut berpelukan dengan anak dan cucu-cucunya. Sungguh keluarga yang bahagia. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini kurang seram karena perawakan sang nenek yang masih terlihat seperti orang-orang hidup lainnya. Nggak tahu kalau menurut kalian. Oke, sampai di sini saja.
Nantikan rangkuman film berikutnya.